Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, beredar video dari Pak Ferdi Sambo yang dulu masih aktif, masih jadi Kadif Propam ya. Beliau mengatakan seperti ini, coba lihat dengan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka dua tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Wow, ini kalimat seorang Kadif Propam aktif waktu itu, sekarang kan udah enggak ya. Nah kalau begitu Pak, ini yang dilakukan oleh bubarnya Kapolres sudah dicopot ya. Apakah ini juga berkaitan dengan yang lain, termasuk Kapolda Metro Jaya? Ya, karena memang ada berita tuh, ada berita. Beritanya bagaimana? Begini beritanya guys. Nih dari akun @ajiains atau Cucuren. Nih, dari thisway.id, Usman Hamid sebut Kapolda Metro turut bertanggung jawab. Jangan ada kita buka dulu beritanya ya guys. Kita buka dulu beritanya. Nih, jangan ada kesan Kapolri takut dengan Kapolda. Nah, sejumlah barang bukti telah diamankan tim penyidik untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir J. Namun Usman menyoroti barang bukti berupa pakaian dan sepatu yang dikenakan Brigadir J yang sejauh ini belum terungkap keberadaannya. Foto korban di tempat kejadian perkara, baju korban, sepatu korban, celana korban, karena dari foto yang saya lihat Brigadir Yosua tidak mengenakan sepatu, ujarnya. Usman juga menyoroti pencopotan Irjen Ferdi Sambo yang merasa heran pencopotan Jenderal Bintang 2 itu
rupanya sepertinya tak membuatnya bergeming. Buktinya saat datang ke gedung Barreskrim Polri, Ferdy Sambo masih mengenakan seragam divisi propam miliknya. Menurut Usmam, Kapolri jangan setengah-setengah untuk melakukan pencopotan terhadap para jenderal yang diduga terlibat dalam penghambatan kasus tewasnya Brigadir J itu. Namun hal-hal seperti itu harus diolah secara saintifik untuk menghasilkan bukti-bukti yang otentik. Kemudian yang juga sangat penting, saya ingin garis bawahi adalah dari pemeriksaan hari ini Kamis 4 Agustus, Ferdy Sambo masih menggunakan dinas lapangan dari divisi Propam. Apakah dia sepenuhnya dicopot dari Kadif Propam? Apakah pencopotannya itu diikuti dirinya sebagai Kasat Gasus? Apakah pencopotan itu diikuti pembenahan ruangan kerjanya? Apakah dia masih diperbolehkan menggunakan list merah di seragam PDL di Propamnya? Apa pernah ada misalnya perwira tinggi Mabes Polri khusus di divisi Propam dengan pangkat 2 bintang? Nah, hal-hal seperti itu mencerminkan kelemahan Kapolri. Saya kira ini harus dicermati, harus diikuti tindakan-tindakan yang benar-benar menghilangkan kendala psikologis, hierarkis maupun kendala psikologis politik sebagaimana yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD Tegas Usman ya. Jadi itu beritanya itu judulnya tentang Pak Fadil Imran ya, dan ini dengan video ucapan Pak Kadif Propam aktif waktu itu Pak Ferdy Sambo ya, masuk di akal ya, masuk di akal. Memang SOP-nya begitu kayaknya kan, nggak mungkin Pak Sambo itu nggak tahu SOP, pasti tahu lah dia Kadif Propam. Nah ini ada foto Pak Fadil nih ya, kita lihat apa kata netizen ya guys. Kata Marpetriana Dwi 1, kenapa dekat dia selalu berbau darah? Aduh, ini Laskar Karba Ajimel ya, kita dengar ini apa ini? Kita dengar ahli fisiologi forensik ungkap kecurangan Polri. Adakah kelompok-kelompok dalam institusi Polri? Kita dengar sama-sama guys. Dalam institusi Polri, adakah subgrup di dalam Polri? Adakah klik di dalam Polri? Wow. Adakah geng di dalam Polri yang berusaha untuk menyimpangkan ke sana dan membelokkan ke sini agar pengungkapan kasus ini tidak tuntas, tidak objektif, dan tidak transparan? Sebatas tanda tanya. Tapi beberapa jam lalu ketika Kapolri mengutarakan kalimat yang luar biasa dramatis menurut saya sudah secara tidak langsung seolah-olah terbenarkan kekhawatiran saya bahwa code of silence atau kode senyap tampaknya paling tidak pernah coba merayap-rayap untuk membelokkan kasus ini. Mulai dari CCTV yang tersambar petir lah, CCTV yang hilang lah, kemudian kata Mas Kiki, handphone diganti lah, baju yang hilang lah, dan seterusnya. Itu sekali lagi merupakan indikasi bahwa tampaknya kode senyap pernah mencoba untuk bermain-main dalam kasus ini. Itu terkait dengan psikohierarki. Ada kelompok yang berusaha memberikan tekanan luar biasa, baik dengan cara formal maupun cara informal untuk mempengaruhi, membelokkan, menyimpangkan pengungkapan kasus ini. Dukungan lainnya adalah untuk menghadapi psikopolitik. Pak Karni, ada ungkapan politik dan polisi itu sebagai the twin trouble. Kembar yang bikin onar. Jadi kalau polisi sudah direcoki oleh politik, kalau polisi sudah bermain-main dengan politik, kalau polisi tidak imun terhadap intervensi politik, maka tinggal tunggu saja sampai kacaunya. The twin trouble. Tapi kalau kita bicara tentang politik dan polisi yang terwakili tampaknya oleh sinyalemen psikopolitik seperti dikatakan oleh Menko Polhukam, kita jangan semata-mata bicara tentang politik politik eksternal yang saya awam tentang itu. Tapi riset juga yang mengatakan bahwa keberadaan politik internal di institusi kepolisian, keberadaan subgrup di dalam institusi kepolisian itu keniscayaan terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, keniscayaan yang amat sulit untuk ditolak, amat sulit untuk kemudian ditangkal.
Nah, iya, iya, Alhasil, iya, 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 iya. Jadi menurut beliau ini tadi memang di dalam grup Polri sendiri itu ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok-kelompok yang ya begitu tadi ya, mungkin ada eh, politik di internal Polri ya, karena Polri sendiri sudah berpolitik, jadi akhirnya wah luar biasa ini. Ini luar biasa nih, dan ini mudah-mudahan Pak Kapolri bisa mengungkap semuanya nih. Iya pasti berkaitan lah. Cuman masalahnya ya itu tadi nih, Pak Fadil gimana nih ya? Apakah akan sampai ke sana ini? Ini kan hari ini kasusnya luar biasa ya. Udah terungkap semua ya. Wuh. Oh, terbongkar semuanya nih kayaknya. Yakin aja terbongkar semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Allah punya caranya. Allah punya caranya. Yakin aja. Untuk membereskan masalah, dia harus bebas dari masalah. Atau mungkin dia juga bagian dari masalah. Wajib. Nggak mungkin dia nggak tahu. Dari Ani 863 sekian-sekian. Termasuk aktor elit. Waduh, elit nggak tuh? Iya banyak elitnya itu. Tetap ingat KM 50 sedang berproses. Nah, iya, Allah punya caranya Tuhan. Allah punya caranya. Dan cara Allah itu gini ya. Ini contoh aja. Namrud itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mujizatnya nggak bisa dibakar api gitu ya. Salah satunya tuh. Ya, tapi hancurnya Namrud bukan dengan Nabi Ibrahim loh, dengan nyamuk. Nyamuk masuk kepala Namrud. Allah punya cara. Memang itu harus. Aduh, Pak Fadil bilang harus. Masuk akal. Masuk akal. Yaps, ikan busuk dimulai dari kepala. Ya kan, Pak Listio Sigit juga ngomong begitu ya. Kalau nggak bisa diatur buntutnya, kepalanya potong. Kalau kurang lebih begitu ya. Dari Ciliadi, Teletubbies Inc. Ini lu tahu kenapa ada ucapan Teletubbies? Karena ada berpelukan itu ya mungkin ya. Mungkin. Dari Gondola Nasik. Teritori ada wilayah Polda, ada wilayah Polda Metro. Memang pantas jika ada sangkut pautnya. Apakah Polri berani ambil tindakan sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Kita tunggu hasilnya. Ya ini kan di wilayah Polda Metro Jaya ya. Dan sesuai omongannya Pak Fadil tadi di awal, bahwa Pak Ferdi Sambo ya, bahwasannya 2 tingkat itu harus ketahuan, harus tahu itu, harus bertanggung jawab itu. Ya, tukang blender TKP. Iya, kalau nggak salah kan Kapolres itu, kalau nggak salah nih ya, Kapolres itu kan dicopot karena nggak profesional dalam pengolahan TKP ya. Masa Pak Fadil nggak tahu? Habis sholat TKP begitu, Pak Fadil malah nerima Pak Sambo terus berpelukan itu. Iya, tapi bisa saja nggak tahu ya, bisa saja. Menurut kalian gimana? Pasalnya mengetahui kejahatan tanpa melaporkan adalah tindak pidana. Nah, karena dia bukan Kapolda tapi Gajah Mada. Bodoh kok jadi Gajah Mada. Iya tapi diketawain. Bukan Kapolda tapi Gajah Mada katanya. Diketawain. Pak Lis, yang ini dicopot juga. Kalau merasa nggak enak habis nyopot dia, nyopot diri sendiri aja. Waduh. Netizen ini ya. Wah. Kok belum ditahan? Apakah dia yang membongkar rahasia Sambo? Nah, ayo, netizen Indonesia ini pinter-pinter guys. Jangan lupa dokter-dokter yang mengotopsi pertama. Nah, itu pasti semuanya yang ngomongin skenario pertama, terus berubah-berubah, semuanya ini berkaitan. Bongkar aja Pak, biar rakyat tahu. Penting dan wajib. Jangan terulang di negeri yang 77 tahun merdeka. Iya. Banyak yang terjadi ya, luar biasa nih. Indonesia ya Allah. Siap komandan, laksanakan segera. Yanma menanti buat Fadil.
Mungkin takut boroknya kebuka. Lah kalau memang ada luka ya dibuka terus diobatin gitu. Tunggu info dari Kapolri. Semuanya menunggu Pak tentang Pak Fadil Imran. Diharapkan ini dapat jadi perhatian dan pertimbangan agar semua ini clear dan dapat menjawab keraguan-keraguan masyarakat. Sepakat. Nah ini di tag Pak Listio, di tag Pak Mahfud, di tag juga Pak Jokowi. Dari Dedi Soekarno Muda 22. Ya, Bapak yang terhormat Kapolri Listio Sigit, tolong perhatikan juga Kapolda Metro Jaya atas keterlibatannya. Kalian tak adil dengan kasus KM 50, sekarang Allah sendiri yang menyerang kalian. Selamat menikmati. Nah, jadi itulah guys beritanya tentang ucapan Pak Ferdi Sambo pertama yang mengatakan bahwasanya kalau anggota itu melakukan kesalahan maka 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab, ya itu yang ngomong Pak Ferdi Sambo. Dan tadi ada juga dari ahli psikologi mengatakan bahwasanya di tubuh Polri itu memang diduga ada kelompok-kelompok karena udah jadi politik gitu ya. Udah kepentingan politik sudah ada di tubuh Polri. Jadi kalau ada politik antar anggota itu jadi keniscayaan. Berarti kalau ada politik antar anggota di dalam tubuh Polri itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok ini. Nah kalau satu kelompok ini melakukan salah, mustahil kalau yang lain nggak tahu. Tahu lah. Ya diselidiki dulu. Tahu lah. Masa iya nggak tahu? Kan satu kelompok. Politik begitu kan, ya. Jadi ada Polri kemasukan kepentingan politik. Itu twin trouble katanya. Si kembar yang bikin masalah, bikin susah itu. Tukang bikin gaduh, twin trouble. Ya, dan kalau sudah kepentingan politik masuk di Polri, di dalam institusi Polri sendiri itu pasti ada politik antar anggota. Karena masing-masing mau naik. Nah, kalau yang satu ini udah berbuat salah sampai seperti ini kesalahannya, ya, dengan kejadian Brigadir J ini, mudah-mudahan ini membongkar semua borok-borok di dalam institusi Polri. Dan apakah Pak Fadil Imran tidak tahu? Kalau lihat dari keterangan-keterangan yang ada, saya yakin beliau tahu. Ya, mudah-mudahan bisa membongkar semuanya. Dan ini semuanya adalah cara Allah, guys. Cara Allah. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat masalah ini. Karena kita masih ingat 6 orang meninggal dunia. 6 orang yang punya orang tua meninggal dunia, ya. Di jalan tol yang begitu kejadiannya. Mungkin Allah akan mengangkat masalah ini, ya, untuk membuktikan bahwasanya mubahalah itu ada. Mubahalah itu ada dan hukuman Allah di dunia itu juga ada. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya dan Allah bongkar ini kasus gamblang-gamblangnya sehingga semuanya akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Manusia boleh berusaha menutupi keburukan-keburukannya, tapi kalau Allah sudah membuka, tidak ada yang dapat menghalangi terbukanya aib. Karena memang Allah punya caranya dan Allah maha segalanya. Dah gitu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Bebe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.